Enak mas ya, buat drive-nya, buat space-nya itu mantap deh. Pokoknya recommended. Sesuaikanlah tarikan senar dengan power kalian masing-masing, karena semakin kencang senar kalian tarik, halo kawan, jumpa lagi di Nafcen. Kali ini Nafcen dapat tugas buat nge-review raket dari merek yang sudah pasti kalian kenal, Mizuno. Jadi Mizuno-nya bilang ini raket baru banget di launch di Agustus ini, eksklusif hanya dijual di Blibli sampai tanggal 31 Agustus. Dan Nafcen adalah YouTuber pertama yang dikasih kesempatan untuk mengulas ini raket. Tapi Nafcen tidak langsung terima gitu aja dong ya, ada syaratnya. Syaratnya nggak boleh larang-larang kita review jujur tentang raket ini. Dan Mizuno-nya langsung oke dengan hal itu. Jadi langsung aja kita bahas. Kita dikasih dua raket. Yang pertama Mizuno Swifter SP76 dan Mizuno Swifter SP78. Langsung aja kita buka raketnya ya. Nah, ini raketnya guys. Ini dipasang dengan senar Mizuno 66. Jadi kita nanti akan coba langsung di lapangan bagaimana sih feel-nya memakai raket ini dengan tarikan maksimal 30 lbs. Tapi sebenarnya kalau paketannya kalian hanya akan dapatkan batangannya saja tanpa senar dan juga atasnya ya. Nih bisa lihat nih. Jadi kalau kalian lihat di tangan kanan Mimin ini Swifter SP78. Kita dikasih dua raket. Untuk yang di tangan kiri Mimin ini adalah Swifter SP76. Sementara ini hanya ada satu warna saja guys. Dan kalau Mimin perhatikan, keduanya memiliki spesifikasi yang sama. Bedanya hanya di desainnya aja ya. Tuh. Nih Mimin kasih tunjuk detailnya. Nah, yang pertama kita lihat tampilannya dulu ya. Jadi yang tipe SP78 ini ada dua varian warna. Tertulis sih di sini black white line dan juga ada white-nya guys. Agak ribet ya nyebutnya. Gampangnya hitam, stabilo kuning, dan juga ada putih-putihnya nih di bagian tulisannya, bagian desain-desainnya ini guys. Dan ini catnya Mimin lihat agak sedikit doff ya guys. Jadi nggak glossy kalau untuk yang hitam, stabilo kuning, dan yang putih ini. Nah, sedangkan yang ini catnya glossy. Tulisannya sih di sini warnanya azure blue, neon green, dan white. Ya gampangnya biru, hijau stabilo, dan ada putihnya di bagian-bagian sininya. Dan kalau boleh jujur, dari ketiga tipe raket ini Mimin paling suka warna yang ini, karena ini catnya satu-satunya yang bercat glossy. Karena Mimin nggak suka dengan cat-cat yang doff. Mau raket, mau motor, mau mobil, maunya yang glossy-glossy guys. Nah, sekarang kita ke raket yang ini. Ini Mizuno Swifter SP76. Kalau warnanya di sini tulisannya white line, dan black. Ya gampangnya putih, kuning stabilo, dan juga ada hitamnya sedikit di sini. Jadi kebalikan dari SP78 guys. Dan ini nanti katanya bakal ada dua varian warna. Yang satu lagi bakal keluar di kuarter 4 tahun ini juga guys. Kalau boleh kasih nilai soal penampilannya, dapat nilai 8 lah ya, khususnya untuk yang SP78 warna biru ini. Dan untuk pengerjaan produk saya kasih nilai 9, karena saya perhatikan pengerjaannya sangat rapi. Walaupun ini harganya termasuk raket mid-end lah ya, jadi nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal. Tapi pengerjaannya boleh diadu dengan raket yang high-end atau harga yang sudah lebih tinggi ya, di atas 1 jutaan. Mulai dari tasnya dikerjakan dengan baik, pengerjaan pewarnaan raket, bagian gripnya juga terkesan mewah ya. Apalagi bagian cap bawahnya nih guys, logo Mizuno-nya benar-benar mewah. Terus di bagian sini merek Mizuno-nya lagi-lagi terkesan mewah. Karena kan kita tahu sendiri, untuk Mizuno ini kan bahannya dari Jepang semua guys. Terus di bagian lubang grommetnya juga rapi, dilapisi dengan yang seperti ini guys. Jadi senar kita mudah-mudahan bisa terjaga ya. Nah, sekarang langsung aja nih kita coba raketnya. Nanti kita tanyakan perasaan mereka pakai raket ini gimana. Cus, langsung ya. Kita langsung aja nih tes ke PB Santuy. Kita mau coba raket ini. Gua bawa jagoan gua nih. Nanti kita lawan
PB santuy, kira-kira sanggup nggak ngelawan jawaban gua? Oke, langsung aja. 316 masih belum kan? Yang ada Bang. Buset, galak amat bang. Gua ada tugas nih. Apa tuh bang? Ini dari PB santuy ya? Iya, ben santuy. Nah, ini dia nih. Gua bawa raket nih. Gua bawa nih. Siapa yang bisa ngalahin jagoan gua nih? Siapa yang bisa ngalahin dia dari PB dulu, aku lawan 1 game 15. Siapa yang bisa ngalahin, gua kasih nih raket dua-duanya. Bener kan bang ya? Iya, pasti nih ya? pasti. Bohong lagi ntar. Oh, pasti dong. Nih, pegang tuh raketnya. Mau pegang dulu nih. Oke? Oke. Deal ya? Deal. Lu pilih deh, siapa nih? Ini orang. Lu berani nggak? Mana? Oh, siap. Mana? Berani ya? Oh, ayo. Ini kayaknya sih kagak bisa main. Iya. Jadi langsung aja, langsung nggak usah main. Oke, jangan. Oke. Gimana tadi Mas, pakai raketnya? Enak mas. Ini sih apa ya? Saya pakai shifter SP78. Itu Swifter SP78. SP78 Mizuno. Oke. Enak sih mas ya. Buat drive-nya, buat space-nya itu mantap deh. Pokoknya recommended. Berat nggak raketnya? Nggak berat. Nggak berat ya? Head TV ya. Kepala juga agak ringan. Tapi buat nembak enak. Ada getaran nggak pas mukul? Nggak ada. Stabil lah ya? Stabil. Tadi saya juga drive atau chop juga enak. Oh, chop enak? Chopnya juga enak. Sip, thank you ya. Ya, siap. Mas. Sip, thank you. Sip. Itu pakai raket apa? Itu Mizuno Swifter SP76. SP76. Gimana tadi Bang An? Enteng cuma apa namanya? Senarnya kencengan mungkin. Iya, itu memang ditarik 30 maksimal sih, 30 lbs. Yang intinya sih enak, mungkin harganya juga terjangkau kali ya. Dipakai smash enak kan? Wah, enak banget. Enak ya? Enak. Head heavy sih itu emang. Iya. Tapi ringan ya? Ringan banget. Terima Thank you ya, Bang An ya. Jadi kalau mendengar penjelasan mereka tadi, rata-rata memang bilang raket ini raket ringan ya. Karena ini memang raket 5U. Tertulis di bagian sininya beratnya itu di kisaran 76 gram sampai 80 gram. Tanpa senar tentunya. Karena perhitungan berat raket itu dinilai kosong guys ya, tanpa senarnya. Nah, sekarang coba kita timbang ya. Kira-kira beratnya setelah disenar itu jadi berapa? Nih raketnya sudah mimin timbang ya.
Jadi setelah Mimin timbang ya, beratnya itu hanya 84 gram, sudah berikut senarnya. Ya, ini termasuk raket ringan lah ya, kalau bisa dikategorikan sangat cocok buat pemula, karena pastinya nggak akan bikin tangan kalian pegal. Nah, nggak sabar kan mau tahu detail speknya? Yuk langsung kita bahas. Panjang totalnya raket ini 675 mm. Ya, memang raket pada umumnya itu di kisaran panjangnya 675 mm ya guys, jadi masih normal. Untuk ukuran gripnya ini masuk kategori grip G5 ya guys, mungkin kalian udah ngerti. Grip kecil, cocok lah ya untuk ukuran Asia, ukuran tangan ya guys, bukan ukuran lain-lain. Dan fleksibilitasnya ini termasuk raket fleksibel, tuh bisa kalian lihat. Jadi pastinya teknologi fleksibelnya ini akan sangat membantu kalian untuk menambah power pukulan, karena dengan fleksibelnya ini daya tolaknya akan bertambah, apalagi buat kita yang powernya masih sedang-sedang aja guys. Raket ini digolongkan sebagai raket head heavy, berarti berat kepala guys. Jadi buat gebuk-gebuk dijamin jos guys. Dan untuk extensionnya ataupun tarikan maksimal senarnya itu berada di 30 lbs. Ya kayak sekarang kita tarik di 30 lbs kuat juga kok ya. Tapi kalau kalian masih pemula sih enaknya ditarik di 26 sampai 28 aja guys, nggak usah kenceng-kenceng. Mimin pastikan tarikan segitu lebih pas buat kita pemula guys. Oh ya, Mimin mau ingatin lagi nih, sesuaikanlah tarikan senar dengan power kalian masing-masing, karena semakin kencang senar kalian tarik, akan semakin kaku juga senar yang akan dihasilkan. Jadi kalau powernya belum oke, senarnya kaku, hasil pukulannya pasti kurang maksimal guys. Disesuaikan aja ya. Nah, untuk bahan utamanya itu tertulis di bagian sini guys ya, menggunakan bahan utama Japanese Ultra Carbon, jadi bukan kaleng-kaleng lah ya. Nah, sekarang kita ke teknologinya. Di deskripsi produk ya tertulis ada 3 teknologi yang digunakan. Yang pertama, hexagon frame atau frame berbentuk segi 6. Teknologi itu diklaim dapat meningkatkan kecepatan ayunan raket dan akurasi pukulannya guys. Memang terlihat sih di sini bentuknya itu seperti hexagon guys ya, jadi nggak membulat di bagian framenya ini ataupun di headnya ini. Tuh bisa kalian lihat ya. Nah, di bagian sininya juga tertulis teknologi yang kedua guys, yaitu air groove. Air groove ini adalah teknologi pada bagian lubang senar atau biasa kita sebut sebagai mata itiknya guys. Diklaim mampu meningkatkan kekuatan bingkai yang membuat senar terpasang dengan kuat, jadi pas dimainkan senar nggak getar guys. Nah, tuh bagian gromet-grometnya ini bisa dilihat ya. Tuh. Next kita bahas dengan teknologi yang ketiga, disebutnya taper shaft. Nah, teknologi ini nih yang Mimin paling suka. Memang Mizuno ini ya, Mimin perhatikan suka kasih perbedaan teknologi dari merek-merek lain guys. Suka bervariasi. Kalau nggak salah ada tipe raket Mizuno yang ukuran framenya atau headnya itu lebih besar dari biasanya. Nah, kalau tipe raket ini Swifter SP76 dan SP78, Mizuno kasih teknologi yang nggak biasa. Karena si teknologi taper shaft itu ternyata ada di sini guys. Ukuran shaftnya meruncing ke bawah. Jadi dari atas sini nih di bagian T-jointnya ukurannya 7,5 mm sampai bawah sini 6,5 mm dan tentunya sampai ke sini juga ya 6,5 mm. Jadi 7,5 mengecil ke sini 6,5 mm dan tentunya sampai ke sini juga 6,5 mm. Jadi biasanya kalau raket-raket biasa shaftnya itu atau batangnya itu biasanya ukurannya sama ya. Nah, di raket ini ukurannya berbeda guys. Itu yang membuat raket ini menjadi berbeda dari raket lainnya. Dan tentunya teknologi taper shaft ini bukan dibuat asal-asalan guys, pasti ada fungsinya. Mau tahu fungsinya apa? Teknologi ini diklaim dapat menciptakan fleksibilitas khususnya pada saat benturan, meminimalkan guncangan pada bagian pergelangan tangan. Jadi mungkin pada saat kita mukul kan ada getaran tuh, ditahan nih di bagian sininya, jadi getarannya nggak sampai ke pergelangan tangan kita. Dan diklaim juga dapat menghasilkan daya tolakan yang lebih kuat, jadi udah bikin kalian nyaman pada saat memukul. Hasil pukulannya juga diklaim dapat lebih kenceng guys. Ya, kira-kira itulah bahasan dari Naxchen ya. Sudah dibahas desainnya, spesifikasinya, dan udah dicoba juga di lapangan. Mudah-mudahan bisa membantu kalian yang sedang cari raket ya. Mizuno Swifter SP76 dan Mizuno Swifter SP78, kalian bisa langsung cek di deskripsi ya. Ada
ada link pembeliannya melalui toko online Blibli guys. Langsung aja ya, sampai tanggal 31 Agustus raket ini hanya bisa kalian cari di Blibli. Oke, mungkin segini dulu yang bisa Nafsian bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Oh ya, jangan lupa komen ya kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan sungkan-sungkan kalau mau bahas tentang raket ini. Atau jangan-jangan kalian udah punya di rumah. Dan satu lagi guys, jangan lupa dukung kita juga ya dengan klik like dan subscribe-nya. Atau bisa juga share video-video yang Nafsian bagikan ya ke grup-grup badminton kita. Kali aja ada yang membutuhkan informasi ini ya. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi. Thank you.